Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sekarang kita melanjutkan ngaji kitab Al-Qawaidul Asasiyah fi Usulil Fiqhi yang ditulis oleh As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan tentang Al-Ijma. Dan sekarang sampai pada pembahasan tentang ijtihadus sahabi, ijtihad para sahabat. Apakah ijtihad yang dilakukan oleh sahabat itu menjadi hujah atau tidak? Ini yang akan dibahas. Kalau ijma yang dilakukan oleh para sahabat itu jelas adalah hujah, bahkan merupakan level tertinggi dari ijma. Ini adalah ijma sahabat. Jadi ijma yang dilakukan, yang dihasilkan oleh para sahabat itu adalah ijma level tertinggi dan menjadi hujah. Yang akan dibahas sekarang ini yaitu tentang ijtihad yang dilakukan oleh para sahabat. Apakah ijtihad yang dilakukan oleh para sahabat itu bisa menjadi hujah atau tidak? As-sabi'atuh, adapun persoalan yang ketujuh, ijtihadus sahabi ialah ijtihad para sahabat. As-sahabatu, adapun para sahabat radhiyallahu anhum, semoga ridha Allah siapa Allah anhum dari as-sahabah, udulun ialah adil mereka. Adil maksudnya berintegritas. Yang dimaksud dengan adil di sini adalah berintegritas. Udulun ialah orang-orang adil, orang-orang berintegritas. Khiyarun, orang-orang pilihan. Jadi sahabat itu adalah merupakan orang-orang berintegritas dan juga orang-orang pilihan. Orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendampingi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walakinnahum, dan akan tetapi siapa as-sahabah tatafawatu ialah berbeda-beda, maratibuhum apa tingkatan-tingkatan atau level-level as-sahabah fil ilmi di dalam ilmu, wariwayati dan periwayatan. Namun dari sisi keilmuan mereka tidak sama levelnya. Dan juga dari sisi periwayatan. Maksudnya periwayatan penerimaan hadis dari Nabi. Ada yang meriwayatkan hadis dari Nabi itu banyak, ada yang sedikit, ada yang sedang, dan bervariasi di antara para sahabat ini. Jadi dari segi keilmuan di antara para sahabat ini tidak sama. Dari segi periwayatan di antara para sahabat ini juga tidak sama. Fafihim, maka ialah di dalam mereka as-sahabah al-fuqaha'u, adapun para ahli fikih, wa fihim, dan ialah di dalam as-sahabah al-muftuna, adapun para ahli fatwa, wa fihim, dan ialah di dalam as-sahabah ar-ruwatu, adapun para ahli rawi, ya, para perawi, para ahli periwayatan. Ini yang disebut dengan ar-ruwat. Wa fihim, dan ialah di dalam as-sahabah al-hufadhu, adapun para penghafal. Itu para penghafal Al-Quran. Wa fihim, dan ialah di dalam as-sahabah al-a'immatu, adapun para imam al-mujtahiduna, yang mujtahid mereka. Fa'idha kana, maka ketika ada li sahabiyil mujtahidi, ialah
bagi sahabat yang mujtahid, qaulun apa pendapat, perkataan fi qadiyatin di dalam suatu kasus ijtihadiyatin yang bersifat ijtihad, wa kana dan ada hadal qaulu apa pendapat ini bil ijtihadi ialah dengan ijtihad, la bitauqifi bukan dengan tauqif. Tauqif ini yaitu menggantungkan pada adanya wahyu, pada adanya dalil, pada adanya petunjuk dari Nabi. Ini yang disebut dengan tauqif. Fahuwa maka adapun hadzal qaul qauluhu ialah pendapatnya as-sahabi al-mujtahid an madhhabi nafsihi dari pandangan dirinya as-sahabi al-mujtahid. Walaisa dan tidak ada apa hadzal qaul bihujjatin ialah hujjah ala ghairihi atas lainnya as-sahabi al-mujtahid min ulama is-sahabati dari para ulama kalangan sahabat ittifaqon secara ittifaq, secara kesepakatan ulama atau berdasarkan kesepakatan ulama. Walamin dan tidak min ulama ghairihim dari ulama-ulama selain as-sahabah. Ulama-ulama ghairis sahabah. Ya. Jadi kalau ada di antara para sahabat itu yang levelnya sudah mencapai mujtahid. Kemudian dia memiliki pandangan tertentu dalam suatu kasus. Memiliki pandangan hukum tertentu dalam sebuah kasus. Kasus ijtihad yang dimaksud di sini. Maka kalau pendapatnya itu memang murni adalah hasil ijtihadnya sahabat ini, maka ini tidak bisa menjadi hujah. Tidak bisa menjadi hujah kepada sahabat yang lain, juga tidak bisa menjadi hujah kepada ulama setelahnya. Dan juga tidak bisa menjadi hujah kepada umat. Pendapat sahabat yang seperti ini dianggap sebagai an madhhabi nafsihi, dianggap sebagai pandangan pribadinya yang tidak menjadi hujah kepada orang lain, yang tidak mengikat kepada orang lain. Jadi hasil ijtihad dari para sahabat itu ini tidak menjadi hujah kepada yang lain, tidak bisa dijadikan sebagai hujah. Kenapa tidak bisa menjadi hujah? Karena la dalila tidak ada apa dalil ala kaunihi atas adanya qaulus sahabi hujjatan ialah hujjah, fawajaba maka wajib tarkuhu apa meninggalkan qaulus sahabi. Karena isbatul hukmi adapun menetapkan hukum bila dalilin dengan tanpa dalil la yajuzu ialah tidak boleh apa isbatul hukmi. Karena tidak ada dalil yang menyebutkan bahwasanya perkataan sahabat itu atau pandangan sahabat itu adalah hujjah. Tidak ada dalil itu. Dan kita tidak bisa menetapkan sebuah hukum tanpa ada dalil. Kita tidak bisa mengatakan bahwa pendapat sahabat itu adalah hujjah kalau tidak ada dalil. Harus ada dalilnya. Jadi untuk mengatakan bahwa pendapat sahabat itu adalah hujjah, butuh dalil. Dan dalilnya ini tidak ada. Wali anna sahabata dan karena sesungguhnya apa para sahabat. Wali anna sahabata dan karena sesungguhnya siapa para sahabat. Radhiyallahu ridho, semoga ridho Allahu siapa Allah anhum dari as-sahabah. Ajma'u ialah bersepakat siapa as-sahabah ala mukhalafati ba'dihim atas menyelisihi sebagian as-sahabah ba'dan kepada yang lain. Falau kana maka jika ada qaulu ba'dihim apa pendapat sebagian as-sahabah hujjatan ialah hujjah alal akharina atas orang-orang yang lain, lawaqa'a sungguh terjadi al-ingkaru apa pengingkaran alaman atas orang khalafahu yang menyelisihi siapa man hu terhadap qauli ba'dihim, hu terhadap
qauli ba'dihim minhum dari para sahabat. Wala ingkaro dan tidak ada apa pengingkaran. Wala ingkaro dan tidak ada pengingkaran. Nah, ini alasan kedua. Kenapa pendapat sahabat itu tidak bisa menjadi hujah? Yaitu karena di kalangan para sahabat itu sendiri sudah terjadi ijma untuk berbeda pandangan satu sama lain. Artinya begini, sahabat sudah ada kesepakatan di antara mereka itu bahwasanya kita berbeda pandangan dengan satu sama yang lain. Ini. Nah, kalau ya, kalau atau jika ya, jika pendapat sahabat itu menjadi hujah kepada yang lain, maka akan ada pengingkaran kepada orang, kepada sahabat yang menyelisihi pendapat sahabat yang lain. Dan ini tidak ada pengingkaran itu. Artinya, di zaman sahabat itu sudah biasa mereka berbeda pendapat satu sama lain. Sesuatu yang wajar di kalangan para sahabat. Sayyidina Ali berbeda pendapat dengan Sayyidina Umar berbeda pendapat dengan Abu Bakar, Abu Bakar berbeda pendapat dengan sahabat yang lain. Ini sudah biasa mereka itu. Dan di antara mereka tidak ada saling mengingkari, saling mencela. Misalnya ketika Sayyidina Ali berbeda pendapat dengan Sayyidina Umar. Maka dari para sahabat yang lain tidak ada pengingkaran kepada Sayyidina Ali. Kenapa? Kamu berbeda pendapat dengan Sayyidina Umar. Tidak ada itu. Nah, ini menunjukkan bahwa pendapat sahabat itu tidak menjadi hujah kepada sahabat yang lain, juga tidak menjadi hujah kepada ulama-ulama berikutnya, dan juga tidak menjadi hujah kepada umat. Hadza adapun ini laisa bihujjatin. Qaulu Syafi'i ialah pendapat Imam Asy-Syafi'i fi mazhabihi di dalam pandangan Asy-Syafi'i al-jadidi yang baru, wa fil qaulil qadimi dan ialah di dalam pendapat yang lama, anna qaula sahabi adapun sesungguhnya apa pendapat sahabat, hujjatun ialah hujjah ala ghairihi atas selain as-sahabi. Jadi ini adalah pendapat Imam Syafi'i fi qaulihi al-jadid. Namun di dalam qaul qadimnya Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya pendapat sahabat itu adalah hujjah atau menjadi hujjah kepada yang lain. Kenapa menjadi hujjah kepada yang lain? 5. Karena sesuatu warada yang telah datang apa ma fi haqqi sahabati di dalam hak sahabat, di dalam konteks para sahabat. Kaqaulihi seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ashabi kan nujumi, adapun para sahabatku kan nujumi ialah seperti bintang-bintang, bi ayyihi muqtadaitum dengan siapapun ashabi, dengan siapapun ashabi, iktadaitum mengikuti siapa kalian, iktadaitum maka mendapatkan petunjuk siapa kalian. Jadi menurut qaul qadim, pendapat sahabat itu menjadi hujah kepada yang lain. Kenapa? Karena ada sebuah hadis yang menyebutkan ashabi kan nujum bi ayyi muqtadaitum ihtadaitum. Namun yang yang diikuti di antara dua qaul qadim dan dua qaul jadid ini adalah qaul jadid dari Imam Syafi'i. Jadi qaul jadidnya yang diikuti sampai sekarang, bahwasanya pendapat sahabat itu tidak menjadi hujah baik kepada sahabat yang lain, kepada ulama berikutnya, dan juga kepada umat. Tidak menjadi hujah. Demikian, semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.